menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Seisi ruang sidang gregetan ketika mendengar jawaban singkat Ferdy Sambo usai dituntut penjara seumur hidup di kasus Brigadir J. Ferdy Sambo tak bicara banyak usai dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam kasus dugaan pembunuhan berencana dan obstruction of justice atau perintangan penyidikan kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sepanjang sidang pembacaan dokumen tuntutan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta, Selasa tanggal 17 Januari tahun 2022, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri itu lebih banyak diam. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdy Sambo dengan pidana seumur hidup, kata jaksa. Dalam perkara ini, jaksa menilai Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dan melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu juga dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik, menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya melanggar pasal 49 Junto pasal 33 UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik Jo pasal 55 KUHP. Sambo pun tak banyak bereaksi saat jaksa menuntutnya hukuman pidana penjara seumur hidup. Dia hanya memandang lurus ke depan dengan tatapan sendu. Setelah jaksa selesai membacakan dokumen tuntutan, majelis hakim mempersilakan Sambo berkonsultasi dengan penasihat hukum. Sambo lantas beranjak dari kursi terdakwa dan menghampiri tim pengacaranya di meja samping. Tak lama, dia duduk kembali di kursi terdakwa di hadapan hakim. Sudah berkonsultasi? Tanya Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso. Sudah, Yang Mulia, jawab Sambo singkat. Setelahnya, Sambo tak berkata apa-apa lagi. Mantan perwira tinggi Polri itu memasrahkan tanggapannya terhadap tuntutan jaksa ke kuasa hukum. Bagaimana, saudara atau penasihat hukum saudara yang mau berbicara? Oh, penasihat hukum, silakan, kata Hakim Wahyu. Mewakili kliennya, kuasa hukum Sambo, Arman Hanis, meminta pihaknya diberi kesempatan menyampaikan nota pembelaan. Kami minta diberikan waktu untuk menyampaikan pledoi pribadi dari terdakwa maupun pledoi dari penasihat hukum, kata Arman Hanis. Hakim pun mengabulkan permintaan penasihat hukum tersebut dan memberikan waktu 1 minggu untuk pembacaan nota pembelaan. Kita mulai sidang pembacaan pledoi Selasa yang akan datang pada waktu pukul 9 tepat sehingga kita bisa maksimalkan waktu saudara dalam hal pembelaan maupun pengajuan bukti, tutur Hakim Wahyu. Sidang pun ditutup, Ferdy Sambo meninggalkan ruangan dengan pengawalan ketat tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Sebagaimana diketahui, 5 orang didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, kelimanya yakni Ferdy Sambo, istri Sambo, Putri Chandrawati, ajudan Sambo, Richard Eliezer atau Baradae dan Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Art Sambo, Kuat Maruf. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Yosua. Disebutkan bahwa mulanya, Sambo menyuruh Ricky Rizal atau Bribka RR menembak Yosua. Namun, Ricky menolak sehingga Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae Brigadir Yosua dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Baradae di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Setelahnya, Sambo menembak kepala belakang Yosua. Nah, bagaimana menurut kalian?